Everyone, everywhere needs to eat Shinoni. Everyone, everywhere, take it to the world. Everyone, everywhere, a vision and a passion. Everyone, everywhere, do something good for the world. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul atau sel lain. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultraviolet, zat kimiawi dalam makanan dan polutan lain. Penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas bersifat kronis, yaitu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyakit tersebut menjadi nyata. Contohnya penyakit yang sering dihubungkan dengan radikal bebas adalah serangan jantung dan kanker. Wah. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan. Aduh, Andri, bacaannya serem banget sih. Lagi baca apa? Tante Nas. Sini deh. Ini loh, ini. Udah mulai kurang ajar deh. Tante. Panggilnya Tante tua banget. Tante, Apa? lagi baca artikel di koran nih Tante. Iya. Tentang bahayanya radikal bebas. Ternyata bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit loh. Iya. Dan penyakitnya bahaya tuh. Kamu juga sudah kena memang, Andri? Wah, nggak tahu juga ya, belum cek ke dokter sih. Emang kamu nggak tahu itu namanya Tahitian Noni? Siapa tuh? Bukan noni-noni Belanda. Tapi apa yang kamu pikirin bukan nama. Tahitian Noni itu jus yang mengandung 89% sari buah murni noni, Morinda citrifolia, yang ditambah dengan 11% anggur dan blueberry, tidak menggunakan bahan pengawet dan zat kimia, Andri. Lalu apa hubungannya? Selain coba? Menyembuhkan bermacam penyakit, Tahitian Noni ini juga bisa loh melakukan pencegahan, termasuk pencegahan terhadap penyakit akibat radikal bebas. Wah, hebat. Mau dong Tahitian Noninya. Boleh, nanti saya kasih sekali besok beli ya sambil nyobain. Sebentar lagi saya mau ajak kamu nih untuk mengenal dulu yang namanya radikal bebas dan penyakit-penyakit yang disebabkan, termasuk bagaimana mencegahnya. Oh, Tante mau ngomong soal itu. Bukan, nanti ada Mas Rianto Kunto dari Tahitian Noni Internasional, ada juga Dr. Joko Mariono. Wih, mantap. Dr. Joko dari acara pagi kita culik dulu. Sebentar kesian. Mantap nih Tante, jadi pinter nih kayaknya saya hari ini Tante ya. Mantap pakai B bukan pakai P ya. Mantap. Iya, bagus Pak. Mana dong Tahitian Noninya? Wah, abis Ndri, kamu beli aja deh. Everyone, everywhere needs to eat Shinoni. Everyone, everywhere, take it to the world. Everyone, everywhere, a vision and a passion. Everyone, everywhere, do something good for the world. Ini sudah ada Mas Rianto Kunto atau biasa dipanggilnya Kang Dado dari Tahitian Noni Internasional dan Dr. Joko Mariono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini kalau dipanggilnya Kang Dado, yang satu mau dipanggilnya Mas Joko. Mantep banget. Supaya bisa berbunga-bunga Iya, hatiku gitu ya. Jelaskan dulu dong radikal bebas. Kalau dari namanya kayaknya bahaya nih ya. Bahaya ya. Justru betul yang ditanyakan tadi Mas apa itu? Mas Andri, bahwa radikal bebas adalah elektron yang tidak berpasangan, tapi bukan saja elektron, Mbak. Jadi itu bisa berwujud semacam benda setengah mati setengah hidup gitu. betul itu termasuk virus dan sitomegalovirus itu sekarang digolongkan dalam radikal bebas. Jadi radikal bebas itu apa aja sih? Itu rokok, asap rokok ya, kemudian knalpot, polusi udara ya, kemudian polusi elektromagnetik. Polusi elektromagnetik itu ya kayak benda gitu ya, tapi bisa merusak tubuh kita, dari handphone kita, dari handphone ya dari layar TV, kemudian dari komputer itu bisa merusak tubuh kita. Nah, radikal bebas itu katanya bisa menyebabkan penyakit kronis, bisa mati. Sangat. Jadi radikal bebas ini kalau berikatan dengan salah satu sel badan kita, misalnya dengan yang mengikat sel kita, maka
membran sel itu menjadi lunak dan sel gampang pecah dan gampang mati. Kalau dia berhasil memasuki sel tubuh kita, maka dia bisa mempengaruhi inti sel ya, di mana DNA sel itu bisa berubah. Dia menginduksi DNA sel. Mestinya sel itu ada timingnya, sekian minggu mati, dia nggak mati-mati sel ini. Tumbuhlah sel kanker itu dari situ. Jadi radikal bebas sangat memicu timbulnya penyakit degeneratif antara penyakit jantung koroner, stroke, dan timbulnya cancer. Ini yang sangat-sangat kita bisa mengontrol apa aja, tapi nampaknya mengontrol radikal bebas ini yang agaknya sulit. Dan radikal bebas ini luar biasa impaknya terhadap kehidupan kita. Jadi Dokter Joko ya, kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu pasti diiringi juga dengan kemajuan banyaknya penyakit. Betul Yang mematikan. Betul sekali. Dan nah, kalau itu Kang Dado jelaskan nih, Tahitian Noni sejenis jus biasa atau apa, dan urusannya sama radikal bebas yang Dokter Joko ceritakan bagaimana? Sebetulnya ini adalah buah mengkudu kalau di Indonesia, tapi kan ini ada 80 spesies. Di antara 80 itu 60 jelas tidak mungkin untuk dikonsumsi karena beracun. Yang 20 itu bisa dikonsumsi. Nah, tapi kan ada spesies-spesiesnya. Ya, kita ambil spesiesnya adalah Morinda citrifolia. Nah, ini tanaman yang tidak mempunyai jati diri. Dia hidupnya juga di daerah situ seharusnya ada air, tapi dia tumbuh juga itu akarnya semua itu bisa mengambil atau menyedot semua yang ada di dalam unsur-unsur hara di dalam tanah itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, yang terbaik itu adalah di mana tanahnya itu masih murni dan dengan kandungan mineral yang sangat tinggi. Nah, kebetulan di dunia ini ya salah satu tempat yang masih murni atau virgin atau pristine, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya katanya. Itu adalah di pristine, itu bahasa kerennya. Pristina. Ya. Nah, itu adanya di French Polynesia dulu. Nah, sekarang namanya sudah berganti menjadi menjadi Tahitian Nui. Nah, ini adalah dimerdekakan, dia tadinya jajahan Prancis. Letaknya di kurang lebih 1000 mil dari Hawaii. Nah, di sana itu kan ada 200 pulau yang mengandung Morinda citrifolia ini. Nah, itu di sana itu memang tidak ada polusi, artinya itu katanya tidak ada kontaminasi terhadap air, tidak ada kontaminasi terhadap tanah, unsur tanah, tidak ada kontaminasi terhadap udara. Nah, sehingga betul-betul ini adalah murni. Nah, karena murninya itu, nah tentunya juga dia bebas dari semuanya yang membahayakan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, karena memang ini juga prosesnya adalah proses yang dengan teknologi yang sangat maju, dan juga di sini tentunya juga hasilnya juga sangat istimewa, sehingga ini bisa dikonsumsi oleh semua umur, semua jenis anti kelamin ya, wanita dan pria, dan juga bisa dalam segala kondisi. Jadi si tubuh yang peminum ini juga dalam kondisi apapun dia bisa minum. Iya, saya masih ingat sekali Mas Rianto, pada waktu masih kecil dulu kalau kena gondongan itu mengkudu ini. Mengkudu itu dikalungkan, dikompreskan satu. Kadang-kadang mengkudunya sama mbah saya itu diperas, disuruh minum. Terus ternyata memang mengkudu atau Morinda citrifolia ini sangat bagus sekali, oleh karena mengandung zat yang utama, yaitu 4 zat yang utama, yaitu anthraquinones. Kemudian zat yang kedua adalah terpenes, golongan terpenes. Zat yang ketiga adalah golongan sterol, dan yang keempat adalah golongan tadi itu amino acidnya banyak sekali, sekitar 92 amino acid. Anthraquinones ini sangat penting sekali. Ternyata konsep daripada penyakit jantung koroner dan stroke itu bukan kolesterol, Mbak. Bukan saja kolesterol, bukan saja penyebab kolesterol. 50% orang yang kena stroke dan penyakit jantung koroner ternyata kolesterolnya normal. Nah, yang tidak normal apanya? Yang tidak normal sekarang ada satu satuan yang bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter, yaitu satuan inflamasi atau satuan keradangan. Keradangan apa ya? Keradangannya apa? Mesti ada kumannya? Belum tentu ada kumannya, belum tentu ada virusnya, tapi kuman yang hidup menghasilkan suatu toksin yang menyebabkan inflamasi keradangan. Keradangan ini bisa diukur dengan CRP namanya, C-reactive protein
IL-6, interleukin 6, dan juga adanya kenaikan daripada misalnya kalau terlalu biomolekuler saya kira juga yaitu VMA dan VCMA. Tapi yang utama adalah CRP dan IL-6 ini. Dan ternyata anthraquinone menurut penelitian dilakukan di Harvard University yang dilakukan oleh Dr. Solomon bahwa dia itu bisa menurunkan IL-6 dan CRP ini. Oke. Tahitian noni jus mengandung 89% sari buah murni. Yang pasti, noni ini juga bisa mencegah, menunjang dan mengatasi penyembuhan berbagai penyakit degeneratif, penyakit tua, anti-aging, anti-tumor, anti-cancer, stroke, jantung koroner, diabetes. Yang dibacain semua penyakit-penyakit itu kayaknya masa kini banyak diderita ya sama umat manusia. Aduh, Anda juga nggak salah satu penderitanya. Kalau memang iya, jangan kemana-mana, tetap dengerin acara kami. Everyone, everywhere needs to eat Shinoni. Everyone, everywhere. Take it to the world. Everyone, everywhere. A vision and a passion. Everyone, everywhere. Do something good for the world. Mas Rianto, kalau Tahitian noni jadi asalnya dari negara mana ini? Sebetulnya begini, kalau dia itu asalnya dari Polynesia atau sekarang menjadi namanya itu Tahitian Nui. Di Tahiti baru. Itu mengapa? Karena tadinya adalah jajahan Prancis yang sangat ke belakang, dan sekarang diangkat harkat dan derajat martabat daripada negara itu sendiri dan bangsanya itu karena buah noni ini. Jadi ini di sana itu ada gugusan pulau sebanyak 200. Isinya itu tak lain adalah pohon-pohon kebun noni. Jadi tumbuhnya itu adalah secara liar. Jadi ini bukan buah hasil tanaman budidaya. Nah, kalau dibudidayakan tentunya kan itu sudah di banyak tangan manusia sudah ikut campur di situ sehingga kemurniannya sudah ada. Misalnya saja tidak ada unsur herbisida, tidak ada unsur pestisida, tidak memakai urea. Dan di sana ya udaranya sendiri juga sangat murni karena tidak ada pabrik. Baik. Penduduknya sedikit. Baik, Tahitian noni ini adalah untuk pengobatan apa pencegahan? Untuk sebetulnya Tahitian noni ini bisa dua-duanya, preventif dan kuratif. Baik. Tapi kami di sini tidak pernah menyamakan dirinya dengan obat. Karena obat bagi kami itu, bagi saya sendiri itu adalah identik dengan yang namanya kimia, dan itu adalah domain daripada para dokter. Sementara ini suplemen. Suplemen makanan berbentuk liquid atau cair. Jadi buah Jadi cair. kalau boleh saya ini, ya, Dokter Joko. sebetulnya Tahitian noni atau noni ini atau mengkudu ini bisa dipakai untuk primary prevention maupun secondary prevention. Primary prevention adalah orang-orang yang belum sakit. Yang secondary prevention orang yang sudah sakit. Ya, terutama sakit degeneratif tadi. Saya ulangi lagi, kenapa sekarang konsep inflamasi yang lebih menonjol? Inflamasi dijelasin dulu buat orang yang nggak ngerti kedokteran, nggak ngerti. Konsep keradangan ya, keradangan yang tidak spesifik, artinya keradangan yang kalau keradang itu kan nampak kumannya, itu belum tentu nampak kumannya. Jadi keradangan yang diakibatkan radikal bebas itu. Jadi radikal bebas itu menyebabkan suatu keradangan atau inflamasi yang menyebabkan satu adalah kerusakan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu menjadi menyempit. Dan kedua adalah kerusakan terhadap sel. Selnya itu bisa cepat mati. Sehingga seperti tadi pembuluh darah yang menyempit tadi, oleh karena sel endotel daripada pembuluh darah, yaitu lapisan dari dalam pembuluh darah itu rusak dan pembuluh darahnya mati, menyempit. Dan yang ketiga adalah bisa juga selnya itu tetap hidup terus, oleh karena radikal bebas itu bisa masuk di dalam DNA sel yang menyebabkan sifat DNA sel itu berubah sehingga hidup terus, bereplikasi terus sehingga terjadilah sel kanker. Itu tadi. Jadi konsep inflamasi itu sekarang dianut untuk proses degeneratif, penyempitan pembuluh darah dan penyebab dari penyakit kanker. Dan semua penyebabnya itu adalah radikal bebas. Yang dimana noni ini bisa menekan radikal bebas dan konsep inflamasi ini bisa diperbaiki oleh karena dia mengandung anthraquinone. Dan nanti Mas Rianto mau
mau menerangkan mengenai seronin. Seronin tidak ada di zat lain yang mengandung seronin. Seronin ini sangat-sangat bisa mencegah timbulnya cancer maupun kerusakan sel yang lain. Silakan Mas Rianto. Jadi di buah noni sendiri itu mengandung yang namanya proseronin dan proserinase atau enzimnya. Nah ini dalam jumlah yang sangat berkecukupan. Nah di buah lain atau di tanaman lain itu tidak ada yang namanya unsur-unsur proseronin maupun proserinase. Nah, mengapa proseronin dan proserinase ini penting? Karena ini adalah precursor atau bahan pembuat yang kemudian nanti di dalam usus itu diproses atau diadakan sintesa menjadi zeronin. Nah, zeronin ini adalah sesuatu alkaloid yang sangat berguna atau punya manfaat. 1, meregenerasi sel, 2, merejuvenasi sel, 3, mengaktifkan sel, 4 adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Betul. Jadi secara seluler, sel yang mau mati bisa dicegah kematiannya, sel yang mau berkepanjangan hidupnya bisa dicegah, jadi dinormalkan. Dinetralisir gitu ya. Nah, jadi radikal bebas itu ya. Juga bisa. Ya, betul. Regenerasi sel. Betul. Iya, baik. Nah, ini kita masuk ke SMS ya, karena banyak sekali yang mau nanya. Salah satunya adalah Neneng Kurnia. Dok, saya penderita diabetes gitu ya. Kalau misalnya saya mau mengkonsumsi Tahitian noni, sejauh mana bisa membantu penyakit saya? Sangat-sangat membantu sekali untuk diabetes. Oleh karena pada diabetes ada konsep namanya beta cell pancreas losing. Jadi setelah diabetes itu berjalan 5-10 tahun, maka beta cell dari pankreas itu akan mati dan menurun sekitar 52% sampai 60%. Jadi nanti lama-lama sel pankreas itu kosong terhadap beta sel dan terpaksanya ibu ini harus memakai injeksi insulin untuk mengatasi diabetesnya. Pada Tahitian noni seperti Mas Rianto tadi terangkan bahwa seronin itu mencegah kematian sel. Jadi kematian sel ini bisa dicegah dan bisa dihidupkan sel, terutama juga sel-sel daripada beta pankreas, sehingga terjadilah sel beta pankreas itu masih aja hidup sehingga diabetes bisa terkontrol dengan baik, yang jelas itu. Karena diabetes tidak bisa sembuh, yang bisa dikendalikan gitu ya. Tapi kadar gula bisa dikendalikan dan kehilangan daripada beta sel itu bisa dicegah, itu yang terutama pemakaian noni ini. Baik, ada Abdu di Banjarmasin. Apakah stres termasuk pemicu dan apakah banyak makan sayur atau buah bisa mengurangi radikal bebas, Dok? Apa kelebihan produk ini dengan produk-produk sejenis buat Mas Rianto? Oke, kalau Tahitian noni itu kandungannya sangat lengkap. Di sini tergantung lebih dari 150 fitonutrien. Fito tanaman, nutrien adalah nutrisi. Oke, nah juga di sini kita di dalam Tahitian noni juice sendiri itu mengandung 11 mineral, 11 juga vitamin, dan itu termasuk yang esensial. Dan juga tambahan lagi yang juga sangat penting bagi tubuh, terutama dalam pembentukan protein, itu adalah asam amino. Dari 20 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 17 sudah ada di Tahitian noni juice. Di antara 17 itu 9 itu adalah esensial. Esensial dengan arti kata adalah dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak dibuat oleh tubuh, harus ada asupan dari luar. Nah, kira-kira begitu. Dr. Joko tambahkan. Iya, jadi seperti pertanyaan tadi, apakah makan sayur dan ini ya memang penting sayur penting. Satu, seratnya, kedua adalah vitamin, yang ketiga adalah antioksidannya. Ya, penting sekali. Ada Mbak Mami tanya, Dok, saya alergi debu. Tahitian noni bisa bantu nggak? Ya, pada kasus-kasus banyak laporan dari Jepang mengenai pemakaian Tahitian noni untuk penyakit-penyakit alergi. Sangat banyak penelitiannya. Everyone, everywhere needs Tahitian noni. Everyone, everywhere. Take it to the world. Everyone, everywhere. A vision and a passion. Everyone, everywhere. Do something good for the world. Dr. Joko, mengkudu dari zaman dulu sih dipakai untuk obat. Nenek saya itu kalau saya pada waktu ada batuk kronis, ternyata saya cuma dikasih peresan mengkudu aja satu itu. Pada waktu saya kena gondongan. Dan pada waktu diare.
dikasih itu aja. Saya sampai heran apa ya setelah saya baca-baca di banyak kepustakaan, ternyata dia itu mengkudu itu bisa improve T cells lymphocytes dan juga menaikkan natural killer cells ya. Jadi daya tahan tubuh itu demikian dinaikkan dengan sel-sel yang pembunuh tadi dinaikkan, dan ini ternyata dicoba juga mengkudu itu untuk pengobatan HIV. Untuk pengobatan HIV dalam penelitian, dan untuk pengobatan diabetes sudah diberikan untuk itu dapat diabetes, prevensi diabetes itu sudah dapat US patents ya. Sudah dipatenkan di Amerika sejak Februari 2005. Kemudian untuk treating pada osteoartrosis seperti linu-linu, seperti yang Bapak Ibu sekalian yang dengkulnya linu-linu itu ternyata sudah dipatenkan di Amerika sejak April 2006 ya. Dan ini untuk anti yang anti jamur, antifungals, dan untuk yang lain-lain seperti colon cancer growth inhibitors itu dipatenkan pada Juli 2006. Jadi untuk penyakit kanker, untuk penyakit artrosis dan penyakit diabetes itu sudah dipatenkan semua. Dan untuk breast cancer juga di Australia sudah dipatenkan pada Mei 2007. Oke. Jadi sudah luar biasa. Oleh karena apa? Di dalam noni itu tidak ada zat lain yang dikandung oleh tumbuhan lain, yaitu anthraquinones. Di dalam anthraquinones ada danakamtal, dan danakamtal ternyata sanggup membunuh sel-sel malaria itu parasit malaria. Pada waktu Perang Dunia Kedua dipakailah tahitian. Mengkudu pasukan Jepang itu memakai itu bisa bertahan melawan Amerika pada waktu di Irian. Orang-orang Amerika maupun Australia banyak yang kena malaria tropika yang mematikan itu. Tapi tentara Jepang ini bertahan oleh karena memakai noni ini. Dan ternyata damnakantal tadi ternyata yang kalau nggak salah Plasmodium vivax dan Plasmodium malaria, falciparum ya. Falciparum itu sangat ganas, Mbak. Terkena malaria sehari kadang-kadang nggak sampai 2 hari sudah meninggal. Itu yang malaria sampai ke otak dan segala. Itu ternyata bisa diatasi dengan mengkudu ini. Ya ampun. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Mas Imron nih, dosen arsitektur senior dari Universitas Trisakti. Mau tahu bagaimana ceritanya tentang Tahitian Noni Juice ini. Mas Imron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagi bikin apa gambarnya? Waduh, ini saya lagi ngawasin anak-anak ujian ini. Jangan terlalu kejam lah ngawasinnya, kasih nyontek-nyontek dikit lah, ndak apa-apa toh. Iya, kan lokasi menentukan prestasi kalau anak kuliah. Ini kuliahnya sana sih nyontek. Mas Imron, apa manfaat Tahitian Noni Juice untuk Anda? Anda diabetes ya? Ya. Jadi saya perlu terangkan dulu bahwa saya itu memang asal mulanya mendiabetes itu tahun 90. Jadi sudah usia lama. Berapa sekarang, Mas? Usia saya 60 tahun. 60 tahun. Jadi 50-an saat usia 50-an ya kena 50. diabetes. Kemudian sampai sekarang ini saya komplikasinya yang sangat ini saya kena itu ada 6 macam penyakit yang saya derita sebelum saya konsumsi penyakit ini, karena ini komplikasinya. Iya, memang diabetes komplikasinya banyak, Mas. Asam urat, kolesterolnya meninggi, darah tinggi. Itu teman-temannya semua. Ginjal saya malah bocor stadium 4. Iya, yang terakhir ini. Jadi kemudian paru-paru saya paru-parunya flex. Kemudian jantung saya membengkak. Waduh. Wah, itu jadi saya tahun 2007 bulan Juni ini saya mengenal noni. Nah, kebetulan saya mengkonsumsi noni itu nggak banyak-banyak. Cuman 2 kali sehari 2 kali. Sekali itu berapa banyak? Sesendok, 2 sendok, segelas? 2 sendok makan aja. 2 sendok makan. Karena saya ginjal saya bermasalah. Iya. Kalium saya itu sangat tinggi sekali. Jadi saya tidak boleh minum air sebanyak-banyaknya, cuma hanya boleh 1 hari itu 1 liter. Oke. Sedangkan keluarnya itu harus melebihi dari 1 liter. Betul. Ya, itu yang saya konsumsi. Kemudian hasilnya gimana, Mas?
setelah saya minum 2 botol, itu saya juga nggak tahu sel mana yang diperbaiki dulu Noni. Itu ternyata endotel asam urat, asam urat saya akan ceritakan sedikit. Asam uratnya, asam urat, kolesterol, darah tinggi saya, sama jantung saya itu sudah mulai normal, membaik, dan jantung flek saya sudah ini. Nah, 5 macam itulah saya minum 2 botol itu alhamdulillah menurun. Nah, cuman masalah sekarang itu diabetes sama ginjalnya itu yang sampai sekarang ini kira-kira 2 bulan yang lewat itu dinyatakan dokter sudah baik. Karena gulanya berapa Mas? Gula saya itu sewaktu-waktu 120. Bagus sekali, di bawah 200 berarti normal Mas. Ya. Dan saya makan 2 jam misal 140. Bagus sekali. Nggak lewat 200 ya. Sehingga saya sekarang tidak konsumsi obat penurun berat. Karena waktu itu saya kan suntik insulin. 3 hari sekali masih sempat saya satu itu 18 unit kali suntik. Sekarang sudah diberhentikan, alhamdulillah. Saya bersyukur adanya Noni itu. Baik. Yang saya rasakan luar biasa Mas. Baik. Mas Imron, terima kasih banyak ya ceritanya, kesaksian. Terima kasih Mas Imron. Kenapa tunggu dulu? Pak Imron, saya mau tanya, Pak Imron tuh minum Noni. Noninya Noni yang mana gitu Pak Imron? Tolong lebih tegas gitu. Oh iya. Noni saya itu dari Tahiti asli. Oh, emang banyak Noni yang Tahiti lain? Noni. Oh. Ratusan. Nah, inilah masalahnya sekarang itu banyak Noni yang dia samakan dengan Noni Tahiti. Ternyata saya melihat dari referensinya itu sangat banyak sekali. Makanya saya percaya dengan Noni, apalagi saya sudah dikatakan sembuh oleh dokter. Baik, dan itu Tahitian Noninya ya. Baik. Mas Imron, terima kasih banyak. Ini kayaknya emang dosennya juga dosen baik kali ya, gitu kan. Jadi banyak didoain biar cepat sembuh. Gini loh Mbak Sanes, jadi tadi bisa menyebabkan diabetes dan komplikasi. Diabetes itu komplikasi terbesar adalah kerusakan pembuluh darah. Iya, di pembuluh di ginjal pun isinya adalah sistem pembuluh darah, sehingga terjadi kebocoran protein dan lain-lain. Jadi Tahitian Noni ini bekerja di endotel sel, di lapisan dalam dari pembuluh darah tadi, untuk supaya sel-selnya itu tidak mati, sel-selnya tetap hidup, sehingga pembuluh darah yang menyempit membuka kembali. Kemudian sel-sel pankreas yang mati tadi saya ceritakan bahwa pada diabetes itu kematian daripada beta pankreas sel itu cepat sekali, dan ini bisa dicegah. Jadi dia bisa menghasilkan insulin lagi, sensitivitas terhadap insulin itu dipertinggi, sehingga tadi itu yang suntikan itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi memang dia gunanya menetralisir akhirnya semuanya, betul, ya dok ya. Semuanya. Baik. Nah kalau misalnya cara menggunakan atau mengkonsumsi Tahitian Noni emang untuk semua orang samakah dua itu atau beda-beda, silahkan? Berbeda, tergantung dari kondisi awalnya, terus lamanya juga penderitaannya, dan juga tergantung daripada macam penyakit yang dia derita. Betul. Jadi untuk mengkonsumsi ini satu-satunya jalan adalah menanyakannya langsung kepada IPC. IPC itu apa? Independent Product Consultant, yang ada sekarang di seluruh Indonesia, yang jumlahnya sudah mendekati 14.000. Nah itulah mereka-mereka itu yang sebetulnya juga dilatih dan sebagainya untuk meng-approach secara personal tapi juga profesional. Nah inilah yang memang supaya mendapatkan petunjuk bagaimana cara minum Noni yang benar, Tahitian Noni yang benar, dan juga mendapatkan takaran yang tepat. Baik. Nah, takaran tepat inilah yang sangat juga mempengaruhi kesembuhan seseorang. Baik. Tapi juga ada satu lagi, yang belum banyak diketahui orang adalah mengenai aplikasi topikal. Nah, topikal itu bisa diolesin di luar, bisa dikompreskan. Itu juga untuk yang yang akibat daripada diabetes juga bisa. Balik zaman dulu lagi. Ya. Gangren juga banyak disembuhkan loh dok. Iya betul. Apa? Gangren itu adalah luka borok yang sudah daripada diabetes yang paling sering. Ya, dan itu memang
Kenapa jadi kronis? Oleh karena banyak mengandung kuman-kuman dan parasit-parasit yang tidak bisa dimatikan dengan antibiotika biasa. Baik. Tapi Dan dengan juga, dioleskan ini bagus sekali. Dan juga jangan lupa ini bisa untuk menyembuhkan orang yang kena luka bakar. Betul. Sampai tingkat ketiga yaitu third degree burns. Ya, oleh karena adanya apa itu alisarin ya. Baik. Ursolic acid juga. Ya. Klik saja ke www.jusnoni.multiply.com. Everyone, everywhere needs to eat Shinoni. Everyone, everywhere. Take it to the world. Everyone, everywhere. A vision and a passion. Everyone, everywhere. Do something good for the world. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tetes mata, yuk, Tahitian Noni bisa buat tetes mata ya? Oh, bisa. Jadi caranya mudah, yaitu dari botol itu jangan dikocok dulu sehingga serat-seratnya tidak naik ke atas. Nah, lantas setelah itu dicampur dengan aqua juga boleh, dengan perbandingan 1:1. Nah, itu boleh diteteskan ke mata, boleh juga dikompreskan. Silahkan. Kalau bengkak juga bisa, nggak jadi masalah. Dan ternyata juga di sini banyak yang katarak juga yang terbantu. Selain diminum dan juga tentunya dikompreskan. Iya. Gitu. Berapa lama sih Tahitian Noni kalau udah terbuka? Ada masa kadaluarsanya kah? Begini, ini kan semua dalam proses masa kini ya, itu kan proses teknologi yang sangat tinggi ya. Dan juga di sini juga setelah dia diisikan ke dalam botol, yaitu dalam keadaan hampa udara atau vakum. Nah, ini ditutup, diseal atau disegel, ini berlaku 2 tahun setelah tanggal di manufaktur. Tapi bila sudah digunakan, saya sarankan itu jangan lebih, kalau sudah dibuka artinya segelnya sebagai jangan lebih daripada 1 bulan. Ya, sebaiknya ya tentunya supaya rasanya juga enak, tetap disimpan di lemari es. Oke. Berapa bulan sekali? Nah, bahasanya begitu. Berapa bulan sekali kita mesti cek dokter sih bagusnya? Untuk usia 40 tahun ke atas 6 bulan sekali. Gaya hidup mesti seperti apa? Iya, seperti gaya hidup yang sekarang ini yang sangat merusak sekali pada kesehatan kita, yaitu gaya hidup yang sedentary, tidak pernah olahraga, Makan sembarangan, merokok, seks bebas. Oh iya, iya betul. Bisa kepatil baru tahu. baru tahu. Ya. Dan itulah yang dimana ndak olahraga, ngerokok banyak, alkohol banyak, ya, terus kurang tidur dan lain-lain, dan makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak mengandung zat-zat kimia yang sangat merusak badan kita. Betul. Dan itu ternyata menimbulkan radikal bebas yang sangat merusak badan kita. Ya. Terus penelitian mengenai Tahitian Noni ini banyak sekali. Terus ini sudah betul-betul multiple human clinical trials, jadi bukan hanya teori saja. Ini sudah dilakukan di Free Radical Research International, pertemuannya di Paris pada tahun 2002, kemudian dilanjutkan di Los Angeles tahun 2007, dan juga di Tahiti sendiri tahun 2007, bahwa pada misalnya pada lower cancer risk and current smokers, jadi orang-orang yang merokok itu diberikan ini risiko untuk dapat cancer itu sangat menurun sekali. Dan juga yang sangat ini sangat bergengsi adalah masuk dalam American Heart Journal Association, bahwa itu bisa menurunkan kolesterol. Ini dipublikasi pada tahun 2005. Dan juga increase energy itu banyak itu dikemukakan di Quality of Life Journal, ya. Ini ternyata sangat memperbaiki quality of life. Untuk maintain healthy heart juga dikemukakan di American Heart Journal, sekali lagi itu sangat bergengsi sekali oleh Wang dan teman-temannya, improvement lipoprotein profiles, ya. Jadi memperbaiki profil daripada kolesterol dan lain-lain, triglycerida apa itu. Baik. Tahitian Noni dijual di mana saja, Mas?
Sebetulnya Tahitian Noni itu hanya bisa didapat daripada Pak IPC, yaitu Independent Product Consultant yang tersebar di seluruh Indonesia, ataupun juga bisa langsung datang ke kantor, atau juga langsung sekarang bisa juga kepada saya. Nanti saya akan berikan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Oke, jadi sebetulnya kita tuh bisa berbisnis Tahitian Noni ya? Oh, bisa juga. Nah itu nanti kita akan terangkan mengenai itu. Jadi sambil berbisnis, sambil menikmati Tahitian secara gratis, dan juga mendapatkan uang ekstra yang cukup lumayan. Dan ini semacam MLM ya? Enggak, kita sebetulnya akses marketing atau multi channel marketing. Jadi permulaannya berawal dari Amerika Serikat, di mana MLM itu diteliti. Ternyata hanya bisa menjaring 13% pasar. Untuk menjaring sisanya yang ada 87% ini, maka Tahitian Noni mengadop yang namanya multi channel marketing atau akses marketing, dengan kalian menggunakan e-commerce, menggunakan branding, menggunakan advertisement campaign, nah itu dan lain-lainnya juga, dari mana semua juga itu adalah ada hubungannya dengan meningkatkan pasar gitu. Oke, dalam bentuk apa saja? Jualnya hanya bentuknya botol? Begini, sebetulnya ini kalau nggak salah kan ada restoran Tahitian Noni di luar negeri ya? Ada, itu adalah Tahitian Noni Cafe. Nah itu terutama di negara-negara yang sudah tinggi volumenya penjualannya, dan juga sudah banyak membersnya gitu. Dan juga ada lagi yang namanya restorannya yang lebih besar lagi, yaitu Motus. Motus adalah a la carte, yaitu itu juga sudah ada di negara-negara maju. Itu yang saya kasih contoh di sini, yang saya berikan contoh adalah di München, itu ada di Brasil, di Sao Paulo juga ada, dan juga di Jepang juga, di Shinjuku juga ada. Jadi ini Noni ini sudah mendunia, artinya dengan kata lain hampir di lebih daripada 85 negara tersedia Noni. Baik, Dokter Joko silakan memberikan tips mencegah radikal bebas sebagai penutup, dan Mas Rianto juga sebagai penutup, ya. Iya, radikal bebas memang harus dihindari, Mbak ya. Jadi radikal bebas seperti asap rokok, polusi udara, polusi elektromagnetik, ayolah dikendalikan ya, dihindari. Kemudian selanjutnya radikal bebas itu harus ditangkap di dalam, yang sudah masuk dalam tubuh harus ditangkap dengan antioksidan, antara lain dengan konsumsi noni. Ini adalah antioksidan dan anti radikal bebas yang sangat kuat sekali untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif ya. Baik, Mas Rianto silakan. Oke, untuk para pendengar sekalian di seluruh Nusantara, sebaiknya lah dikenalkanlah Tahitian Noni Juice ini kepada sedini mungkin. Dari mulai anak-anak sampai ke yang sudah tua, maupun yang sehat maupun yang sakit. Silahkan dikonsumsi, karena ini sangat aman, tidak ada namanya overdosis, tidak ada namanya efek-efek negatif daripada itu. Dan juga untuk semua rekan-rekan semua bayi nggak boleh ya? Oh boleh, bayi boleh. Jadi seminim-minimnya umur berapa? Semaksimumnya umur berapa? Tidak ada batas waktu. Bayi yang dalam kandungan pun juga artinya ibunya yang mengkonsumsi bagus. Ada banyak pertanyaan tadi, ibu hamil, ibu menyusui gitu. Boleh. Aman, karena kembali lagi ini masalah kemurniannya, dan masalah juga prosedur daripada testing ataupun ujian-ujiannya, yaitu harus dilalui bahwa Noni ini aman untuk semua kalangan, semua umur, dalam segala kondisi. Baik, jangan asal Noni saja, tapi pilih Tahitian Noni gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.